Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, maunah maupun inayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita diringankan langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat berjamaah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doa-doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayahsabuna annama numittuhum bihi mim maliw wa banin usara'u lahum fil khairat bala yasmurun, yang artinya apakah mereka mengira bahwa Allah memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti Allah segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa harta itu bukan kasih sayang Allah kepada hambanya, tetapi harta itu merupakan amanah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia di dalam hidupnya itu tidak akan bisa lepas dari harta, baik itu dalam menjalankan ibadah maupun muamalah ya. Yang jelas misalkan dalam menjalankan ibadah, orang yang menyelenggarakan ibadah haji itu juga membutuhkan harta yang cukup banyak, dan banyak orang yang belum haji itu dikarenakan dua kendala finansial yang yang pertama secara internal itu karena kebiasaan perilaku yang dilakukan dalam kegiatan secara rutin itu juga akan berpengaruh di dalam kehidupan seseorang. Kemudian soft skill, kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi itu juga sangat menentukan ya kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Hard skill artinya kemampuan teknik yang terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan itu ya. Kemudian dua, secara eksternal itu juga mempengaruhi, baik itu lingkungan pendidikan, kemudian lingkungan keluarga, masyarakat, serta orang tua. Ini juga sangat menentukan. Bagi orang yang sudah mampu, barangkali lahir sudah didaftarkan haji gitu ya. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut tafsir Maudhu'i itu disampaikan bahwa orientasi kekayaan itu menurut Al-Quran bukan orientasi dunia, tetapi lebih pada orientasi ukhrawi atau kaya batin. Jadi menjadi kaya itu penting,
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu kaya secara hati. Karena jika kekayaan secara finansial itu tidak dipergunakan untuk kepentingan di jalan Allah, maka harta itu akan sia-sia. Harta itu tidak akan mendatangkan manfaat di akhirat kelak. Ya. Jadi di sini dibutuhkan konsep keseimbangan terhadap dunia maupun akhirat. Bahkan sebenarnya di dalam Islam banyak yang mengajarkan, yang pertama, agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah karakternya, dan lain sebagainya. Tetapi Islam mengajarkan supaya menjadi muslim yang kuat, ya, karena muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai, ya, daripada muslim yang lemah. Kemudian kalau ada hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadu ulya khairan min al-yadi sufla wabda bima ta'ala. Kecuali orang yang minta rokok. Karena orang yang minta rokok itu, yang minta itu tangannya di atas, tidak di bawah. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu artinya kecuali orang-orang yang minta rokok. Artinya orang yang mampu lebih baik daripada orang yang tidak mampu. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, gitu ya. Itu ajaran di dalam Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu dijelaskan bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang selalu merasa cukup, orang yang qanaah, dalam bahasa Jawanya orang yang nerimo, ya, nerimo terhadap apapun yang telah ia dapatkan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kaya. Jadi ridhalah dengan apa yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala untukmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya, gitu ya. Jadi kaya, ya, menurut Nabi itu bukan soal berlimpahnya harta benda di dunia, melainkan kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Laisa al-ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi, gitu ya. Jadi orang yang kaya jiwanya itu adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah, tidak banyak iri, tidak bakhil, tidak sombong, tidak takut kehilangan harta, tidak takut kehilangan kesempatan dan keberuntungan, tidak tergantung pada manusia, tidak tergantung pada harta, melainkan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya jiwa itu mereka yang merasa puas dengan apa yang ada, ya, tidak mengeluh dengan apa yang tiada. Itulah sebabnya para kiai biasanya mengingatkan sing ana syukuron, sing durung teka entenono, sing wis lunga lalekno. Itu apa ya, saran Pak Kiai biasanya. Yang nomor 3 itu yang biasanya yang tidak disenangi oleh ibu-ibu, sing dadi rondo openono. Ini yang biasanya ibu-ibu marah itu kalau dilanjutkan. Orang yang kaya jiwanya itu orang yang menenteramkan hatinya, mendamaikan pikirannya, menerima apa yang datang kepadanya,
tidak tergoda oleh rayuan, syahwat dan nafsu kehidupan ya. Itu jadi orang yang tentram itu kadang-kadang ya terusik ya, karena Bapak Ibu yang saya hormati, 5 September 2024 ini mulai jam 17 sampai 19 itu kan ada acara misa yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno. Disiarkan seluruh televisi nasional ya, tanpa terputus. Bahkan edaran Pak Menko Info ya, itu azannya diganti dengan running tag gitu. Padahal Paus Fransiskus itu kan datang di Indonesia punya misi perdamaian ya. Kita tahu bahwa yang namanya toleransi itu kan artinya menghormati, memahami, menghargai perbedaan. Azan itu ya bunyinya seperti itu, nggak bisa diganti dengan yang lain. Azan itu ya dengan mic, dengan suara yang jelas, nggak bisa diganti dengan running tag. Jadi saya kira kebijakan-kebijakan seperti itu menurut saya merupakan pendangkalan akidah. Karena di dalam Islam itu kan lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau misalkan azan lalu diganti dengan running tag, itu berarti mungkin bahasa yang agak tidak menyenangkan, itu termasuk ya melecehkan ajaran Islam itu ya. Oleh karena itu kita harus meningkatkanlah kualitas iman dan takwa kita supaya kita ini menjadi orang yang kokoh ya, tangguh keimanan kita, karena banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan dalam menegakkan akidah kita itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan harta kaya jiwa tadi, di dalam Al-Quran surat Taghabun ayat 15 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, terkait dengan harta ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan. Kelihatannya itu memang Rasul ketika mendoakan itu disesuaikan dengan hambanya. Kalau hambanya yang kaya, itu Nabi menyarankan doanya itu doa Rasul kepada sahabat itu kan agar dihidupkan dan dimatikan dalam keadaan miskin. Karena orang yang miskin itu akan lebih dahulu masuk surga daripada orang yang dengan kekayaan lebih. Jadi orang yang kaya didoakan oleh Nabi supaya menjadi orang miskin, karena orang miskin itu lebih cepat kaya masuk surga daripada orang yang memiliki kekayaan lebih. Tetapi Abdurrahman bin Auf itu kan sebagai contoh ya, ketika didoakan supaya menjadi miskin malah tambah kaya. Itu Nabi Abdurrahman bin Auf ya, itu berdoa supaya jadi miskin tapi malah tambah kaya itu. Kemudian Nabi juga berdoa, mendoakan sahabatnya, berdoa supaya dilimpahkan ya, diberikan harta yang banyak dan berkah itu ya. Ini kalau
di dalam hadis, mari kita baca bersama-sama. Kalau di dalam Al-Quran doa agar Allah mencurahkan rezeki juga ada di dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 114. Sedangkan Nabi doanya itu supaya diberikan harta yang berkah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wahfirli. Mari kita ulang sekali lagi. Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wahfirli. Artinya, ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku serta berkailah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini saya kira penting bagi bangsa Indonesia karena ternyata bangsa Indonesia itu sekarang posisinya termasuk 100 negara termiskin di dunia. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode ini termasuk 100 negara termiskin di dunia. Jadi Indonesia nomor 93. Itu. Nomor 1 itu Burundi, Afrika. Lah 94 itu Agip. 95 Bosnia, 96 Mongolia, 97 Saint Lucia, 98 Peru, 99 Lebanon, yang 100 itu Kolombia. Jadi saya kira doa ini sangat penting bagi bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia bisa terhindar dari kemiskinan itu. Kemudian yang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idzal li awwalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur razikin. Maka nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 114. Jadi Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idzal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Itulah kelumit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang barokah ya, yang membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.